dasar-dasarnya peluang, kemudian itu hanya kayak perkenalan aja, kemudian ada distribusi peluang. Distribusi peluang ini sendiri ada yang discrete dan continue. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu yang discrete. Di antaranya sebenarnya ada banyak distribusi peluang yang discrete, tapi di sini kita batasin cuma 3 yang saya ajarkan, yaitu binomial, multinomial, sama Poisson. Poisson ya, bukan Poisson. Kayak ngomong Louis Vuitton gitu. Nggak punya ya, sama. Nah, kemudian udah itu tadi sampai distribusi peluang itu yang 3 ini saja. Kemudian kita akan belajar mengenai parameter-parameternya. Soal-soal mengenai peluang ini mungkin cukup banyak nanti di UTS, tapi banyaknya yang di pertemuan ini sama pertemuan depan. Kalau yang kemarin mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak. Oke. Nah, ini konsep definisinya. Sebelum kita mengenal distribusi peluang, kalian harus tahu dulu yang namanya peubah acak atau random variable. Random variable itu kan suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Kantong berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Jika akan diambil 2 kelereng, gimana gitu? Apa distribusi peluangnya? Dimana peubah acak Y menyatakan banyaknya kelereng merah yang diambil. Nah, berarti kemungkinannya berapa? Kalau 2 ngambil, bisa dia merah-merah, bisa merah hitam, bisa hitam-hitam. Gitu. Berarti kalau Y itu, jadi yang dinamakan peubah acaknya itu Y-nya itu. Y menyatakan banyaknya kelereng merah yang diambil. Dari ruang contoh yang ada, banyaknya merah bisa berapa? Bisa nggak keambil merah sama sekali, artinya Y sama dengan 0. Bisa keambil merah cuma 1, artinya Y sama dengan 1. Kemudian bisa keambil merahnya dua-duanya, artinya Y sama dengan 2. Berarti peubah acak Y adalah 0, 1, dan 2. Seperti itu. Nah, dari sini kita buatlah distribusi peluang dari setiap peubah acak yang ada. Jadi kalau misalnya Y 0, peluangnya berapa? 1 berapa, 2 berapa gitu. Nah, distribusi peluang itu apa? Tadi ya yang kayak saya bilang. Kalian tahu ada distribusi frekuensi. Nah, frekuensinya itu diganti peluang. Tapi tidak hanya dalam bentuk tabel, bisa grafik, histogram gitu ya, bisa rumus juga. Nah, kalau di sini kita lihat tuh, jadi seperti itu ya. Untuk Y sama dengan 0, itu peluangnya 1/7. Untuk Y sama dengan 1, peluangnya 4/7. Untuk Y sama dengan 2, peluangnya 2/7. Kalian tahu kan dapat dari mana? Jadi coba dilihat itu peluangnya, semua yang namanya peluang itu dari 0 sampai 1. Jumlahnya harus sama dengan 1. 2/7 tambah 4/7, 6/7. Tambah 1/7 berarti 7/7 kan? Gitu. Kalian tahu dari mana itu kan pakai yang kayak kemarin kombinasi ya. Misalnya ada, kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan. 4 merah, 3 hitam ya tadi. Ini mau kita ambil 2 merah. Berarti kan ini 7 ya. Kalau ini 7, ada 7 kelereng, penyebutnya 7. 7 C berapa tuh? 2. Mau diambil 2 gitu kan. Kemudian atasnya mau diambil merah. Berarti pertama yang 0. Berarti jika merah tidak terambil. Gitu kan. Jika merah nggak keambil, berarti 4 C 0. Kemudian di sini aja ya. Merahnya 1 merah. Berarti 4 C 1 per 7 C 2. Berarti kalau 2 merah 4 C 2 per 7 C 2. Gitu ya.
7 faktorial per 5 faktorial 21 jadi 1 ya, gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Belum nangkep, Bu. Ya, ulang. Jadi kalau ada yang ngambil gitu, kelereng ngambil penyebutnya, buat dulu penyebutnya, penyebut di Excel aja. Di Excel ya. Sama dengan kombinasi berapa tuh? 7 dari 7 ambil 2 dengan kombinasi. Lihat nggak? Belum, Bu. Belum share. Oh, belum. Belum ya? Mana sih? Udah ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi kalian hitung dulu. Misalnya merah keambil 0. Merah keambil berapa lagi tuh? Merah keambil 1 sama merah keambil 2. Lagi. Nah, gini ya. Tunggu. Kayaknya ada yang salah deh. Kok bisa gini? Apa yang salah coba? Ada yang tahu nggak? Saya tadi sudah menghitung. Kok bisa nggak 7 dia? Ada yang tahu nggak salahnya? Halo? Nggak tahu, Bu. Kartika mungkin, Bu. Kenapa Kartika? Iya, tadi saya udah menghitung. Perasaan ini harusnya benar. Oh, ya, saya tahu. Kelereng hitamnya nggak kita perhitungkan gitu. Ya nggak sih? Kelereng hitamnya nggak kita perhitungkan. Iya nggak sih ya?
bawahnya benar 21 harusnya. Kemudian 4C3 sama. Saya hitung dulu ya. Pending. Ini pending dulu ya. Oke? Halo? Ya, Bu. Iya. Oke ya. Kok saya merasa ada yang aneh gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi benar, halo? Oh ya. Kalau misalnya tadi benar, Y-nya itu adalah 0, 1, dan 2. Di mana jumlah peluangnya 1. Saya share PowerPoint, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, sekarang bayangkan, itu tadi discrete ya. Kalian bayangkan kalau misalnya Y discrete ini jumlahnya tidak terbatas. Jadi bentar. Jadi misalnya di sini di antara 0 sampai 1 ini juga ada X. Di sini juga ada. Nah, ketika jumlahnya ini makin kecil, lama-lama dia akan berubah menjadi peubah acak yang kontinu. Jadi Y ini ada rentangnya, misalnya 0 sampai 2 gitu. Nah, bentuknya juga tidak akan seperti ini lagi, tapi akan jadi kayak gini. Nah, ini untuk kontinu. Karena sekarang gini. Kalau untuk peluang, jumlah luas histogram yang di bawah histogram ini sama dengan nilai peluangnya. Jadi lihat di sini jaraknya kan 1. Jaraknya 1 berarti kalau persegi panjang rumusnya kan panjang kali lebar. Kok video saya oke? Enggak. Panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar. Karena di sini selisihnya itu 1, maka peluang yang di Y ini sama dengan peluang dia. Kalau selisih Y-nya itu tidak 1, maka peluangnya ini juga akan kita atur di mana luas histogramnya itu sama dengan peluang. Jadi peluang itu adalah luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva. Sama misalnya ini ada 0 sampai berapa ya? Sampai 3 gitu ya, misal. Terus saya tanya, peluangnya nilai X kurang dari 2 berapa? Berarti kalian akan mencari ini 2, kemudian cari luas di bawah kurva ini. Paham kan? Paham ya? Nah, tadi saya bilang ada 2. Yang pertama discrete, yang kedua continue. Berarti dari variabel tergantung variabel acaknya. Ketika variabel acaknya itu discrete, maka distribusi peluangnya juga akan discrete. Ketika variabel acaknya continue, maka distribusi peluangnya juga akan continue. Itu ya. Nah, kayak gini ya, contoh yang discrete itu, misalnya banyak sisi gambar yang muncul dalam pelemparan uang. Kalau uang dilempar 3 kali gitu, uang dilempar 3 kali, maka peluang munculnya gambar bisa 0 kali, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Gitu kan ya. Nah, tinggal kita buat misalnya X itu adalah 0 sampai 3 gitu. Nah, di sini kita buat peluangnya. Peluang X sama dengan ini. Tuh, tulisannya jelek. Peluang 0 berapa? Dia ngambil 3 C0 dibagi
2 pangkat 3. Jadi kalau kalau uang itu kan ada 2 mata sisi. Nah, cara mencari penyebutnya adalah langsung aja 2 mata sisi dipangkatin berapa kali uangnya dilempar. 8 kali kan. Tuh. 3C0 berapa? 1 per 8 berarti 1 per 8 ini. Gitu. Dan seterusnya, di mana jumlah ini sama dengan 1. Oke? Kalau ini benar ya, 1/8. Mau dicari? Bisa ya. Kemudian untuk continue, Y adalah tinggi badan orang. Misalnya saya mau ngambil, jadi misal tinggi badan orang itu sangat ada sampai milimeternya. Misalnya 163,1,2,3 gitu. Di mana kita sebaiknya mendeskripsikan peubah acak ini dalam rentang nilai. Nah, misalnya saya mau cari tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm, tetapi tidak lebih dari 165. Berarti batas atasnya kurang dari 165, batas bawahnya lebih dari sama dengan 163. Ini salah nih ya. Ini harusnya. Ya, ini nggak pakai sama dengan gitu. Nah, kenapa kita membuat continue? Karena di dalam rentang continue itu titik sama dengan itu, Y sama dengan suatu nilai absolut itu peluangnya hampir mendekati 0. Jadi kalau ada seperti ini, P lebih dari A kurang dari sama dengan B, atau P lebih dari sama dengan Y lebih dari sama dengan A kurang dari B, maka yang ininya dianggap 0. Jadi sama aja kita akan mencari peluang antara A dan B gitu. Kalau dalam continue seperti itu. Nah, kayak gini ya. Ini misalnya continue. Sebuah variabel acak X yang mengambil nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 mempunyai fungsi peluang seperti ini. Terus perlihatkan bahwa antara 2 sampai 4 itu peluangnya penuh, 1. Ini digambar dulu. Fx ya, itu maksudnya. Ini 2. Kemudian saya gambar-gambar, lihat kan ya. Nah, masukin angka 2. 2 tambah 1, 3. 3/8 ya ceritanya. Terus masukin 4, 5. 5/8. Nah, ini buat grafiknya seperti ini. Ternyata grafiknya berbentuk trapesium. Nah, perlihatkan bahwa antara 2 dan 4 itu peluangnya sama dengan 1. Kalau kita mencari peluang, berarti kita akan mencari luas di bawah kurva. Ini ya. Berarti, apa sih rumus trapesium tuh? Apa rumusnya? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, ya nggak sih? Iya, Bu. Oh iya, belum berubah ya. Jumlah sisi sejajarnya berapa? 8/8. 8/8. 1 kali, kok kurang sih. Kali berapa? 2. 2 bagi 2 ya. Iya. Sama dengan 1 kan? Iya. Terbukti ya. Kemudian cari peluang dari X kurang dari 3,5. 3,5 tuh kira-kira di sini. Berarti yang berubah apanya? Tingginya. Tapi ininya cari dulu Y-nya.
3,5 tambah 1 berapa sih? 4,5. 4,5 bagi 8. 4,5 per 8. Nah, 4,5 per 8 ya Y-nya. Beli kurang, repot amat. 3 per 8. Kurang 3 per 8 nggak sih? Ditambah ya? Ditambah, ya nggak? Kan jumlah sisi sejajar kali tinggi, nyambung nggak? 1,5 bagi 2. Ya nggak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke ya, kayak gitulah. Lebih dan kurang, sama kayak ini. Misalnya 2,4 sampai 3,5, berarti di sini 2,4. Salah, 2,4. Berarti tingginya berubah jadi 3,5 kurang 2,4. Itu 1,1 ya. Ya, kayak gitu. Nah, tapi yang perlu saya tekankan itu jarang banget ada fungsi kontinu yang kayak gini gitu. Biasanya fungsinya itu fungsi genta, fungsi normal. Di mana tabel normal itu sebenarnya udah tersedia, jadi nggak usah pakai ngitung-ngitung kayak gitu. Kalau ini kayak kalian harus tahu dasarnya aja, filosofinya. Kalau mencari daerah atau luas di bawah kurva normal itu udah ada tabel normalnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke parameter. Parameter udah belajar kan dari pertama, parameter itu ada berupa mean dan varians biasanya. Ketika kita melihat deskripsi sebuah data pasti ada dua itu kan. Nah, sekarang nilai tengahnya. Kalau teman-teman punya distribusi peluang, maka nilai tengah atau nilai harapan bagi peubah acaknya itu X, yang ini tadi kejadiannya gitu ya. Kejadiannya adalah dilambangkan sama mu sama dengan EX kali XI FXI. FXI ini apa? Fungsi peluangnya. Jadi ini kali ini X1 kali Fx1, X2 kali Fx2, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan itu sama dengan rata-ratanya. Nah, gimana kalau misalnya ada yang ditanya adalah bukan rata-rata X, tapi rata-rata fungsi dalam X, misalnya 2X plus 1, rata-ratanya berapa? Nah, kayak gini nih. Contoh soal. Banyak mobil X yang dicuci pada pukul 16 sampai 17. Jadi dia menghitung banyaknya mobil yang dicuci pukul 16 dan 17 pada hari Jumat. Dia menghitung peluangnya gitu. Untuk 4 mobil peluangnya ada 1/12, 5 mobil 1/12, 6 1/4 dan seterusnya gitu ya. Nah, bila uang yang dibayarkan dari manajer ke petugas cuci, artinya tipsnya itu sesuai dengan jumlah mobil dengan fungsi 2X kurang 1, itu ceritanya tipsnya buat tukang cuci sesuai dengan mobil yang mereka cuci. Nah, berapakah penerimaan harapan pencuci pada jam tersebut? Gitu. Nah, di sini kalian tinggal dimasukin aja gitu. Dimasukin aja 2X min 1-nya. Ini. Jadi misalnya 2 kali 4, 8, min 1, 7 kan. 7, kemudian dikali 1/12. Gitu. Dan seterusnya, sama dengan 12,67. Ini dalam dolar, jadi kesimpulannya apa? Penerimaan petugas cuci pada jam 16 sampai 17 pada hari Jumat rata-rata $12,67 jika menggunakan distribusi peluang yang ini. Oke, jadi fungsinya dimasukin.
Kemudian ragam. Ragam itu kemarin apa? Ragam atau varians itu besarnya diskrepansi nilai X terhadap rata-rata data tersebut. Di mana rumusnya seperti ini, dikuadratkan. Ini dua nih kuadrat ya, ini kuadrat nih. Nggak ketulis. Nah, ini shortcutnya, maksudnya ini yang lebih rinci itu. Ini untuk apa namanya itu? Rumus yang lebih rinci. Jadi kalau diketahui rata-ratanya data tersebut berapa, jadi kita tinggal cari seperti ini. Gitu. Oke. Nah, sama kayak tadi, kalau yang ditanya fungsi dalam peubah acaknya, maka fungsi itu dimasukin gitu ya. Tapi ada shortcut lagi di mana tidak usah susah-susah memasukkan fungsi-fungsi tersebut karena udah ada yang memasukkan. Jadi kalau ditanya tadi 2x plus 1, 2x min 1 ya tadi. 2x min 1 itu tinggal 2 kali rata-rata X biasa ditambah atau dikurang konstantanya B. Gitu. Ini nggak perlu diapalin sih. Ngapain juga diapalin ya. Ntar lihat rumus juga boleh. Ini kayak gini yang tadi. Tadi EX-nya belum dicari ya? Ya, EX-nya anggaplah sudah ada gitu. EX-nya udah saya cari segini gitu, 82/6. Nah, ketika kita mencari 2x min 1, maka tinggal dikali 2 kali 82/6 dikurangin 1. Hasilnya sama, 12,67. Jadi, harapannya pencuci tersebut dapat menerima uang $12,67 jika distribusi frekuensinya seperti ini. Oke, ini masuk yang agak teknis. Loh, kalian tidak tidur kan? Enggak. Tidak. Okay. Udah ya, langsung masuk sebaran binomial. Tadi, jadi ingat ya, ada 3 sebaran yang akan kita pelajari sekarang. Ada sebaran binomial, ada sebaran Poisson, ada multinomial. Gitu ya. Sekarang binomial dulu dari yang paling gampang. Binomial namanya aja bi ya, berarti ada 2. Jadi sebaran binomial ini untuk kejadian-kejadian yang cuma punya 2 kemungkinan. Kalau nggak sukses, gagal. Sukses dan gagal ini bukan pengertian denotasi, tapi konotasi. Jadi pokoknya apapun, kalau dia ada 2 kejadian, kalian bisa menggolongkannya menjadi sukses dan gagal. Sukses, gagal, sukses, gagal. Misalnya ada adu 1-6. Peluang sukses adalah ketika angka 2 muncul, gitu misalnya. Selebihnya gagal, berarti 2 itu nanti. Nah, kemudian sebaran binomial ini terjadi karena adanya percobaan yang berulang-ulang sebanyak N. Jadi ada percobaan yang diulang-ulang sebanyak N, di mana setiap ulangannya, setiap dilakukan, ada 2 peluang, sukses atau gagal. Nah, peluang sukses itu kita lambangkan dengan P, di mana untuk setiap ulangannya itu sama. Jadi nggak pernah berubah dan nggak ada hubungannya sama ulangan berikutnya. Jadi misalnya dadu tadi ya, dadu itu misalnya peluang sukses adalah ketika angka 2 keluar gitu, berarti kan 1/6. Nah, untuk kocokan kedua dia tetap peluangnya 1/6, nggak berubah gitu, dan nggak ada hubungannya kocokan pertama dengan kocokan kedua.
Ini apa nih? Ini uang logam lagi. Uang logam dilempar 3 kali, dikatakan berhasil jika muncul sisi gambar. Jadi kalau gambarnya keluar, baru dia berhasil. Maka rumusnya gimana? Kita selesaikan dengan manual dulu. Pertama, kalau sisi gambar yang muncul, tanya, berarti mungkin gambarnya tidak muncul. Gambar muncul sekali, gambar muncul 2 kali, atau ketiga-tiganya muncul gambar. Gitu kan? Jadi ada 0 kali, ada 1 kali, ada 2 kali, ada 3 kali gitu. Nah, tadi udah pernah saya bilang kalau yang namanya koin itu ada 2 sisi sehingga penyebutnya 8 kan? Didapat dari 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita mau gambar. Dari 3 kali pelemparan tersebut, gambar ruang contoh gambar ada berapa? 3 juga kan? 3 juga ya. Uang itu ada gambarnya, ada angkanya. Kalau dia 3 kali, maka gambarnya ada 3. Maka munculnya gambar akan berjumlah X, di mana X 0, 1, 2, 3. Gitu. Berarti yang muncul angka adalah 3 min X. Oke? Gagalnya 3 min X. Nah, terus mau cari X sama dengan 0. Berarti 3C0 per 8. Ya, 3C0 per 8 kan? 1 per 8. Kemudian, terus 1 misalnya 1. 3C1 berarti 3 per 8. 3C1 ya. 3C1. 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu asalnya dari kombinasi itu sih. Udah, lanjut dulu. Kemudian 2. Kalau X-nya 2. Bu, izin bertanya. Iya. 3C1 itu bukannya 3 ya? Iya 3. Emang saya bilang tadi? Oh ya 3. Oh iya benar. 3. Benar ya? Saya salah ngomong ya? Maaf ya. Ya, saya salah baca. Oh, saya tuh sering nggak sinkron juga mata, otak, tangan. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak dapet itu ya. Nggak dapet OVO. Udah, lanjut. 3C1 benar ya? 3C1 3 per 8. Oke. Kemudian ini 3C2. 3C2 juga 3 ya. Oke. Kemudian terakhir 3C3 ya, 1 per 8. Nah, dari yang manual ini sebenarnya juga bisa dilihat, ini kan cuma ada 1 kemungkinan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan. Dari 8 kemungkinan, ada 1 yang nggak ada G-nya. Kemudian ada yang G-nya cuma 1, itu ada 1, 2, 3 kemungkinan. Kemudian ada yang gambarnya muncul 2 kali, ada 3 juga kemungkinan, jadi 3 per 8 juga. Kemudian yang gambarnya 3 kali, hanya ada 1 kemungkinan. Gitu. Nah, iya kalau cuma 3 kali gitu. Kalau berkali-kali, kalian tidak mungkin kan menghitung manual seperti ini. Makanya kita menggunakan distribusi peluang binomial. Gitu. Distribusi peluang binomial. Jadinya binomial itu fungsinya gini ya. Oh nanti ada. Binomial jadi di mana diambil X, X-nya 0, 1, 2, 3, kemudian N-nya berapa kali? Ini N-nya 3 kali, kemudian peluang sukses gambar itu setiap pelemparan berapa kali? Setengah kan? Setengah peluangnya muncul gambar, setengah
peluang muncul angka, di mana setiap dilempar itu sama aja, tetap setengah gitu ya. Nah, kemudian kita generalisasi lah rumusnya. Ingat kalau binomial cuman ada tiga unsur ini, X, N, P. X-nya jumlah sukses, N-nya banyaknya pengulangan, kemudian P-nya peluang sukses. Di mana peluang gagalnya kita lambangkan dengan Q. Kalau peluang sukses, jumlah suksesnya sebesar X, maka jumlah gagal sebesar N min X gitu. Nah, kemudian nilai tengah dan ragam buat sebaran binomial itu juga sudah digeneralisir. Ini ada hitung-hitungannya. Kalau kalian mau membuktikan bisa. Mau nggak membuktikan? Nggak usah. Jadi buktiinnya pakai Bernoulli. Jadi nyari E-nya binomial, E-nya. Oke. Ini ditelan aja dulu, ditelan. Rata-rata dari sebaran binomial itu banyaknya pengulangan dikali sama peluang sukses. Kemudian variansnya sebaran binomial itu adalah jumlah pengulangan dikali peluang sukses dikali peluang gagal. Nah, kalau untuk sebaran multinomial sebenarnya rumusnya generalisasinya sama si binomial. Hanya saja dia itu kejadian di satu kali peristiwa itu tidak hanya sukses dan gagal, tapi ada banyak. Ada X1, ada X2, ada XK. Gitu. Nah, tapi tetap banyaknya X ini akan sama dengan jumlah percobaan, di mana jumlah peluang semua ini ya, jumlah peluang masing-masing kejadian itu adalah 1. Nah, kalau misalnya kalian mengerjakan soal, ada beberapa hasil, tidak hanya sukses dan gagal, pasti itu multinomial, udah pasti itu multinomial, tinggal kalian atur sedemikian sehingga peluangnya itu sama dengan 1. Kalau peluang yang kalian dapatkan tidak sama dengan 1, berhenti dulu ngerjain soal, cek lagi. Oke. Nah, ini misalnya ya, bila dadu dilempar 6 kali, lempar 6 kali tuh dadu, satu dadu udah 6 angka ya. Berapa peluang mendapatkan jumlah bilangan muncul sebanyak 7 atau 11 sebanyak 2 kali, kemudian bilangan yang sama pada kedua dadu sekali, dan kemungkinan lainnya 3 kali. Susah ya? Gimana ngerjainnya? Kerjain nggak? Kerjainnya. Ada yang mau kerjain? Ada nggak? Saya enggak. Kamu jawab tapi nggak mulu. Pinter kamu ya. Yang penting jawab aja ya. Lihat soalnya udah bingung, Bu. Oh, udah bingung. Kamu bingung ya? Nggak, nanti nggak bingung ketika kita mengerjakan soal. Kalian tuh konsentrasi di bagaimana menentukan sebarannya. Apakah itu sebaran binomial, atau sebaran multinomial, atau sebaran Poisson. Nanti di situ ya. Terus tinggal main di rumus. Ya udah deh, saya kerjain deh. Copy dulu ya soalnya.
beneran nggak ada. 100 loh ini, 100. Biasanya kalau pamrih ada nih orang. Kalau yang udah dapat 100 dapat OVO deh. Tuh. Ada nggak? Nggak ada, yakin. 5 menit deh, 5 menit. Ya udah deh, saya deh. Daripada lama membuang kuota. Kasihan kalian, nggak bisa nonton YouTube. Nih ya, saya copyin. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jangan nangis dong. Siapa tuh yang tadi bilang kelihatan? Oh, maaf, Ya. Bu. Kenapa? Oh, saya bisa minta Iya. PPT ya? Oh, PPT belum saya share ya? Iya, Bu. Gimana dong? Ini di save dulu dong. Kalau enggak nanti aja habis ini, Bu. Nanti aja ya. Iya. Riwe, itu coretannya. Soalnya, kalian mau di keep coretannya apa enggak? Ntar saya save as deh. Masa ntar kelas selanjutnya saya ada coretan. Ntar banyak banget coretan. Oke ya. Ya, ini kalau kayak gini diikutin aja tuh, kan gak usah diapalin ceritanya. Ceritanya, oh ada kemungkinan E1, E2, E3 kejadiannya. Ini ada nggak? E1. Kok gini sih? Nah, kalian definisikan dulu E1. Ini ada 3 kali ya. Itu ada apa komanya 3 kali. Nggak sinkron atau jumlah bilangan muncul sebanyak 7 atau 11. Jumlah bilangan muncul 7 atau 11. Definisiin dulu gitu. Terus yang kedua, sebanyak 2 kali ya. Munculnya 2 kali. Yaudah. Kemudian nanti bilangan yang sama pada kedua dadu sekali. Bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu pada kedua dadu. Nah, kalau bilangan sama berarti 1, pertama muncul 1, kedua muncul 1, pertama muncul 2, kedua muncul 2 gitu ya. Terus bilangan yang sama pada kedua dadu. Kemungkinan lainnya. Berarti kemungkinan lainnya itu selisih aja antara 1 dikurang E1, E2 gitu. Nah, sekarang kita tentukan berapa peluang 1 dan peluang 2 dan peluang 3. P1, P2, dan P3. Yang agak ribet kayaknya P1 ya. Jumlah bilangan muncul 7 atau 11. Kalian kelihatan nggak sih kurang lebih? Ya. Nah, karena saya mau memakai cara bodoh. Ceritanya ada 2 dan 6 gitu. Terus kalau dia harus 7, berarti pasangannya berapa? 6, 5 gitu ya. Nah, berarti ada berapa kemungkinan? 6 kan? Penjemputnya di bawahnya ada berapa kemungkinan? 30. Iya, cakep. Sebenarnya langsung aja kan, 6 pangkat 2 gitu kan. Tapi karena saya mau cari pakai cara bodoh gitu kan, yang 1 bisa dipasangkan sama 1 sampai 6. 2 juga bisa dipasangkan dengan 1 sampai 6.
Jadi kalau masing-masing ada 6 berarti 6 kali 6, 36. Berarti jumlah bilangan muncul 7 ada berapa tadi? Berapa sih tadi? 6 per 36. 6 per 36. Oh ini nggak bisa. 6 per 36. Terus atau 11. 11 ada berapa? 11 bisa, ya cakep tuh, siapa tuh? 2 kan? 2 per 36. Udah? Berarti dia berapa? Dong. 8. Kan atau. Kemarin ada udah ya. PA atau B. PA atau B itu, ini berarti ada, tulis dulu lah. Bentar. Berapa tadi 11? 11, 5 sama 6 atau 6 sama 5 gitu ya. Gitu Kak sih. Ya kan? Ada 2 per 36. Tambahin tuh. 8 per 36. Ya nggak sih? Sama dengan, jangan sama dengan, nanti 8 per, ya benar, 36. Sama dengan berapa tuh? 2 bagi 4. 2 per 9 ya? 9. Oke. Ya nggak sih? Nah ini ya. Kita kuningin. Bilangan sama pada kedua dadu. Berarti kan pasangannya. Ya sama lah gini kan. Gitu kan. Ada berapa? 6. Ya. Emang kalau peluang tuh boleh dikecilin ya Bu? Kalau 8 per 36 sama 2 per 9. Soalnya kalau perhitungan pas dipangkatin hasilnya kan beda Bu. Pas dipangkatin hasilnya beda. Masa sih? Kayak 2 per 9 sama 8 3 per 6 kalau dipangkatin beda kan? Ngapain dipangkatin tapi? Kalau misalnya pas lagi nyari yang kayak tadi. Lagian emang beda? Enggak lah. Mikir dulu. Sama tuh beda ya? Coba. Berapa? 8 per, gue jadi penasaran. Sama dengan 8 per 36. Oke, sama dengan 2 per 9. Sama ya? Sama dong. Oke. Ini oke ya. Gak apa-apa. Emang bersalah ya. Gue jadi penasaran. Oh iya, makasih ya. Ternyata sama ya. Kamu membuat teori baru kamu. Udah. Ya, lanjut ya. Boleh ya, jadi kecilin gitu. Kalau nggak mau ngecilin juga nggak apa-apa, karena nanti mungkin pas nambahin penyebutnya kan yang paling gede gitu kita baginya. Oke, lanjut. Ini 2 per 9. Kemudian bilangan sama itu 6 ya. 6 kemungkinan. Di bawahnya tetap 36 dong. Ya nggak? Sama nih. Perintahnya. Kita kecilin lagi nggak apa-apa ya. Kita tuh jangan membesar-besarkan masalah. Ya, 1 per 6. Nah, yang kemungkinan lainnya itu berarti lainnya kan sama dengan 1 dikurang dia ribet amat nulis di Excel. 2 bagi 9 dikurang 1 bagi 6 gitu ya. Berapa cari dong? Penyebutnya berarti 18. Ya, 18. 18 per 18 dikurang 4. 18 kurang 4 kurang 3. Ya nggak sih? 18 kurang 4 kurang 3 itu berapa? 11. Ya nggak sih? Halo? Iya Bu. Oke. Nah, tuh. Kerjakan. Apa? 6 per 37. Oh iya. Tapi dikecilinnya bener. Oh iya, karena tadi narik ya. Maaf ya. Oke, Bu. Makasih. Udah ya? Udah. Nah, kemudian kita lihat lagi tuh.
kan berarti kan ini ada tiga peluang yang muncul, 3 kejadian yang diharapkan muncul. Diharapkan muncul jumlah bilangan muncul 7 atau 11 2 kali, kemudian bilangan apa tuh yang sama 1 kali ya, 1 kali sama kemungkinan lainnya 3 kali, berarti ada jumlah X1, X2, dan X3 ya. Nah nih, ada X1, X2, X3 menyatakan berapa kali terjadi dalam N ulangan DEPS. Jadi kalian harus definisikan tuh X3 berapa? 2, 1, 3. Oke? Gitu kan? Di Excel ada nggak sih multinomial? Binomial sih ada. Udah? Berarti peluangnya tulis dong F gitu kan X N P 2 1 3 kemudian peluangnya berapa tuh peluangnya XP doang multinomial sorry XP doang 2/9 1/6 ini nggak usah dikasih lah ininya ya Excelnya jelas 18 apa kalian mau juga ceritanya gitu ya sama dengan cari deh N 6 C 6 nggak bisa ya 6 faktorial 6 faktorial dibagi 2 1 3 2 faktorial kali 1 faktorial cari dong kali 3 faktorial bisa sih di Excel supaya kerja aja gitu 2/9 kenapa gue nggak ini ada ini nggak bisa insert equation ya 6 faktorial per 2 faktorial per 3 faktorial berapa faktorial tuh gimana sih maksudnya nggak ada factorial enggak cari 6 60 ya? berapa 60. 60 6 faktorial per 2 faktorialnya per 2 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial ya 60 terus apa tadi 2/9 pangkat 2 ini aja lah ya capek gue bagi pangkat 2 terus 1/6 pangkat 2 1/6 pangkat 1 itu bagi 6 kemudian berapa terakhir 11/18 oke jadi segitu ya saya lihat hitungan saya nggak segitu oh salah ya 1/6 iya pangkat 1 ini kan pangkat 3 jadi dia dipangkatkan sama berapa dia diharapkan muncul berapa jumlah dia terjadi ini lagi sama lagi oke jadi peluangnya ketika dadu itu dilempar 6 kali kemudian peluang muncul sebanyak 7 atau 11 itu 2 kali bilangan yang sama sekali dan kemungkinan lainnya selain 2 kemungkinan tersebut 3 kali adalah 0,11 atau 11%. 11,27%. Bisa 0,11 juga nggak apa-apa. Itu ceritanya. Oke.
Terus lanjut. Udah ya, ini tadi sebaran multinomial. Binomial ada 2 sukses, multinomial ada beberapa kejadian, di mana hanya rumusnya itu, rumus generalisasinya itu hanya dikembangkan dari binomial. Aduh, nah, ini udah. Koma 11, ini nanti kalau lagi iseng cari sendiri. Terus kita masuk ke sebaran Poisson. Sebenarnya sebaran Poisson ini adalah sebaran perpanjangan dari binomial. Ketika binomial itu peluang suksesnya sangat kecil dan n-nya, pengulangannya itu sangat besar, maka dia bentuk ininya nanti grafiknya akan sama dengan sebaran Poisson. Nah, ciri-ciri sebaran Poisson apa tadi udah ya, sebaran binomial sama multinomial, ciri-cirinya udah kan ya. Nah, sebaran Poisson, banyaknya percobaan terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Ngerti? Harus diulang-ulang memang bacanya. Tapi intinya adalah, misalnya saya, jadi Poisson ini kuncinya adalah mencari sesuatu yang dalam selang pendek dan dilakukannya sering gitu. Misalnya peluang gagal biasanya. Peluang salah ketik suatu buku. Misalnya ada 4 kata dalam 150 halaman. Nah, peluang salah ketik ini tidak ada hubungannya dengan peluang salah ketik di buku lain atau peluang salah ketik di percetakan yang sama tapi buku berbeda gitu, atau di buku yang sama waktunya berbeda, itu nggak ada hubungannya. Jadi ketika dia harus independen kayak gitu ya. Jadi misalnya saya ngelihat peluang banyaknya kendaraan yang lewat jalanan rumah saya, depan rumah saya, pada hari Minggu jam 8 hingga jam 12. Peluang itu bersifat independen. Nggak ada hubungannya sama peluang kendaraan yang lewat jalan sebelah. Gitu. Bisa ditangkap ya. Dan tidak ada hubungannya dengan peluang kendaraan yang lewat jalan rumah saya pada waktu yang tidak menjadi pengamatan saya. Tadi saya mengamatinya pada pukul 8 sampai pukul 12. Berarti ketika saya melihat lagi kendaraan yang lewat pada pukul lainnya, itu mungkin sebarannya udah berbeda lagi. Ini dia dianggap independen. Nah, peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah kecil tersebut diabaikan. Jadi kalau ada lebih dari satu hasil, dianggap hasil yang ini gitu yang independen. Saya tadi ngelihat kendaraan yang lewat depan rumah saya, nanti berapa sebenarnya nggak segitu peluangnya gitu. Jadi dianggap pada waktu pengamatan saya aja intinya. Abstrak ya. Nah ini contoh banyaknya kendaraan yang lewat pada interval waktu tertentu di suatu ruas jalan. Maka rata-rata banyaknya kendaraan itu sebenarnya sudah bisa diamati dari data-data historis. Jadi kalau Poisson itu rata-ratanya itu diketahui. Rata-ratanya itu menjadi parameter di sebaran tersebut. Nanti kita bisa lihat rumusnya. Terus banyaknya kendaraan lewat di jalan tersebut dalam interval waktu tersebut adalah bebas, independen. Jadi nggak ada hubungannya sama
tempat lain ataupun tempat yang sama tapi di waktu lain. Gitu ya. Kemudian probabilitas kendaraan lewat sangat kecil atau mendekati nol. Nah, biasanya Poisson itu digunakan untuk peluang-peluang yang kejadiannya itu sangat kecil gitu. Contoh. Tuh, banyaknya pengguna telepon per menit. Banyaknya kendaraan lewat dalam 5 menit. Kan peluangnya kecil kan, karena waktu yang diamati itu singkat gitu. Kemudian banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. No, kesalahan ketik itu sering jadi soal. Kesalahan ketik per halaman. Kemudian banyaknya kecelakaan pesawat selama minggu pertama bulan Oktober. Gitu-gitulah. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya cuman untuk diketahui 2 parameter. X-nya banyak peristiwa terjadi dalam T satuan waktu sama mu itu rata-ratanya. Oke. Lambda T-nya ini nggak ada ya. Lambda T-nya ini nih. Nah, kayak yang tadi saya bilang gitu, sebenarnya distribusi binomial bisa didekati sama sebaran Poisson. Ketika binomial itu punya peluang sukses yang sangat kecil, maka rumusnya bisa diganti sama rumusnya Poisson. Kayak gini nih. Misalnya, secara rata-rata 1 di antara 1.000 orang itu pecandu alkohol. Hitung, dalam 8.000 orang terdapat kurang dari 7 pecandu alkohol. Ini namanya distribusi Poisson kumulatif atau distribusi binomial kumulatif. Jadi, kalian bisa mencari 2. Hasilnya sama apa enggak? Beda dikit banget. Pintar kita lihat ya. Kerjain nggak? Kerjain aja lah ya. Kerjain aja. Kelihatan apa Excel kan ya? Iya Bu, Excel. Ini kalau binomial tadi harus ada apa? Harus ada X, ada N, ada P gitu ya. X-nya ada banyak, ada 0 sampai 6 karena dia ditanya tuh apa sih? Dalam 8.000 orang terdapat kurang dari 7 pecandu alkohol. Jadi kalau ada 7-nya, ada 0, ada 1, ada 2 sampai 6 gitu. Ya, 6. N-nya berapa? N-nya 8.000. Sama semua ya. Peluangnya 0,001. Nah ya, nggak ada yang geser ya. Oke, ceritanya gini. Terus kalau untuk si Poisson hanya perlu X dan mu, rata-rata. Mu atau rata-rata. Kalau ketika kita binomial, terus didekati dengan Poisson, maka rata-ratanya pakai rata-rata si binomial aja. Tadi apa? N kali P ya. Lihat rumusnya aja parameternya. Si binomial punya rata-rata N kali P. N-nya berapa? N kali P. Ya. Ininya sama. Gitu.
Salah. Tarik aja ya. Udah 8 semua. Sekarang ceritanya kita cari binomialnya. Ntar kalian oret-oretan pakai Excel aja. Gampang. 5 menit selesai. Binomial distribution, numbers, trialsnya 6, numbersnya itu berapa? Numbersnya 0, X-nya X and P. X and P itu urutan. N-nya 8.000, kemudian probability-nya segini. Oh, kumulatif. Kumulatifnya itu false apa true? False ya. Jangan kemana. Set. Oke. Berapa peluangnya? Peluangnya adalah kumulatif distribusi binomial dengan X 0 sampai 6. P gitu. X kurang dari 7 sama dengan sum. Kurang gede nggak sih? Sekarang kita cari si Poisson. Tuh Poisson cuman butuh X dan butuh rata-rata. X-nya berapa? Sama rata-rata. Gitu. Poisson. Sama nggak tuh hasilnya? Beda dikit tuh kan, beda dikit. Paling ini karena rounding aja. Coba kita rounding. Gemes. Rounding itu pembulatan maksudnya. Ini salah. Mau berapa digit di belakang koma? Biasanya sampai 4 digit ya. Kalau statistik itu. Biasanya. Nggak bisa juga nggak apa-apa. Jadinya segini gitu. Kita round juga ininya misalnya. Nggak di round nggak apa-apa loh. Maksudnya biarin aja beda. Ini saya cuma mau iseng aja buktiin. Soalnya penasaran. Udah ya. Kelihatan nggak? Jadi jawabannya gimana? Jadi peluang dalam 8.000 orang terdapat kurang dari pecandu alkohol ada 0,3133 atau peluangnya 31,33%. Oke, ini Poisson. Jam berapa sih? 9.16, sebentar lagi. Sejam aja ya, kan mau weekend. Nah, sekarang ada soal nih. Bu izin tanya Bu. Iya. Itu nanti data NP-nya tuh udah pasti diketahui kan Bu, kita nggak nyari-nyari gitu kan Bu? Iya, udah pasti diketahui. Cuman yang perlu kalian maknai N-nya berapa gitu. N-nya berapa, P-nya berapa, kayak gini. P-nya N-nya berapa? 8.000. Mungkin kalau kalian ketukar, mungkin menurut saya. Misalnya 1 bagi 8.000, bisa aja gitu kan. Pinter. Masih kedengeran ya suara saya? Halo? Soalnya tulisannya internet nggak stabil. Oke, jadi cuman kalian perlu memaknai X-nya berapa gitu aja, tapi pasti diketahui di soal.
nggak mungkin diketahui. Kecuali peluangnya diketahui, terus kalian suruh cari N-nya atau P-nya atau salah satu. Tapi cuma satu deh yang suruh cari, tenang aja. Dah? Nih ada soal nih. Soal, kerjain nggak? Kerjain nggak? Ya deh, kerjain. Kerjain ya, kita kerjain. Nih, tadi apa Excel ya? Nih ya, ceritanya ada soal. Kok tuh sih? Nah, sebenarnya kalau ada Excel, kalian kerjainnya 5 menit aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Nih, misalnya ini copy deh, kita Excel aja deh. Apa sih? Itu di chat kenapa sih Sadam oke? Nah, tadi ini ya. Ini gede banget. Lah. Nomor 1. Sebuah toko alat listrik mencatat penjualan rata-rata lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Satu hari 5 buah. Ini ceritanya puasong ya, kita latihan puasong. Oh itu, udah ada keterangannya malah puasong. Jika permintaan mengikuti distribusi puasong, berapa probabilitas terjualnya? Nah, langsung aja masih nomor 1. Kalau udah puasong, cuman ada 2 parameter ya kan, X sama X sama rata-rata. Oke? X itu peluang kejadiannya. Dalam hal ini peluang kejadian terjualnya lampu, buah, biji, jumlah terjualnya lampu. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya itu adalah lambda kali T, di mana T-nya itu 1. Berarti kan ini 5 buah per hari. Waktunya itu 1 hari ya. Waktunya itu harus selalu 1. Ya boleh sih kalau misalnya di soal nggak ditentuin 1. 5 buah. Berarti 5 buah ini adalah rata-rata. Itu maksud saya agak harus tricky mengartikan angka itu tuh parameter apa gitu. Tapi kalau puasong cuma 2. Kalau udah pertanyaannya aja X ya udah selesai. Nah, lihat pertanyaannya tuh. Berapa peluang terjualnya 0 lampu, 3 lampu kurang dari 5 lampu. Langsung aja X-nya buat sampai 4. Geser kita. 4 gitu. 5-nya sama ya. Itu. Terus tinggal cari deh. Ya, peluang, tulisnya gini ya. Peluang X sama dengan 0. Sama dengan gitu. Jadi sama dengan Poisson distribution. Ini ya, Poisson distribution X, rata-rata false. Peluangnya 0,006. Oh sebenarnya gini aja, sama-sama. Cari aja Poissonnya semuanya gitu. X sama dengan 0 berarti ini gitu ya. Kemudian B, 3 lampu, P, X sama dengan 3. Berarti Poisson yang X-nya 3. Itu kan gampang. Kurang dari 5 lampu, P, X kurang dari 5. Berarti kan 0
Kalian tulis rumusnya. Sigma I sama dengan 0 sampai 4, kemudian distribusi Poissonnya, gitu kan. Berarti kalau di sini mah, udah deh. Jadi peluang kurang dari 5 lampu yang terjual dalam satu hari adalah 44%. Terus kalau ditanya lebih dari sama dengan 5, nambah ya, nambah soal, nambah kertas. Lebih dari sama dengan 5 gitu. Sama dengan 1 dikurang peluang X kurang dari 5. Itu ya, sama dengan 1 min Q. Berarti peluang lebih dari sama dengan 5 terjual 55,9. Kalian harus bisa nandain gimana jawaban kalian itu benar. Triknya. Triknya tuh lihat ini rata-ratanya. Kalau sehari dia punya rata-rata 5. Bayangkan kalau sebuah distribusi itu berbentuk genta, biasanya rata-ratanya itu yang paling sering muncul. Jadi kalau sehari rata-rata 5. Terus ditanya lebih dari sama dengan 5. Oh, lebih dari 50% tuh kemungkinannya. Kayaknya betul lah jawabannya gitu. Itu ya. Itu cuman ada saya aja. Ya gitu sih, pokoknya asal hitungannya benar-benar sebenarnya. Tapi saya sering memeriksanya dengan cara itu. Gitu. Lanjut, dalam sebuah buku berjumlah 150 halaman terdapat 15 kata salah cetak dan berdistribusi random. Jadi peubah acaknya gitu. Peubah acaknya adalah banyak kata yang salah cetak. X sama dengan banyak kata. Hitung probabilitas tidak ada kata yang salah cetak. X kosong juga ya, ceritanya dia punya. Lihatnya dari mana? Probability-nya kecil. Tapi nggak selamanya sih. Cuman biasanya probability-nya kecil udah pasti tuh kosong. X tidak ada salah cetak. Langsung aja lihat tuh pertanyaannya. Ada 4 kata, tidak ada yang salah. Berarti tidak ada yang salah berarti 0 X-nya. Kemudian 4 kata yang salah berarti 4. Kecepatan nggak sih saya ngajar? Enggak ya? Halo? Enggak, Bu. Bisa kan ya? Bisa diikuti, oke? Kan rebahan. Sampai mana tadi gue lupa. Oh, rata-rata. Jadi ceritanya 15 kata salah 19 kata salah chat. Nah, sudah ya. 15 kata per 150. 15 masuk 15 lebih 100. Peluangnya adalah 0,1. Rata-ratanya 0,1 kata ceritanya per halaman. Jadi kalau nyari rata-rata itu kan selalu kilometer per jam gitu. Bawahnya itu harus satu-satuan gitu. Oke nggak? Bawahnya itu harus satu-satuan. Begitulah kira-kira ya. Oke. Kecilan. Sama dengan. Kok nggak bisa gede? Wow. Sama dengan 0.
Oh iya. Kenapa gue gini? Sama dengan Poisson distribution. X, koma gitu ya. Ini. False. Empat kata yang salah cetak. Sama aja. Kenapa dia kecil sekali? Tuh, dia itu peluang salah cetaknya kecil banget. Dari 150 halaman, di mana satu halamannya pasir, banyak kata juga, udah mungkin puluhan atau ratusan kata. Dari 150 itu cuma 15 kata yang salah cetak. Jadi kalau ditanya, nggak ada tuh kata yang salah cetak, pasti peluangnya gede. Karena memang salah cetaknya itu kemungkinannya kecil. Ini aja masih kecil. X sama dengan 4 itu masih kecil. Oke. Udah kan? Terus lanjut. Ini kenapa jadi begini kok ini? Lanjut soal lagi. Ruang gawat darurat kedatangan pasien rata-rata 4 orang per hari. Udah lagi kata-katanya ya rata-rata. Bisa nggak sih langsung sharing 2 gitu? Excel sama PowerPoint gitu. Sekarang apa yang kelihatan? Excel kan ya? Iya, Bu. Nomor 3. Gampang kan? Rugi loh kalian. Rugi nggak dapat 100. Nggak rugi juga sih. Ya, nomor 3. Ruang gawat darurat kedatangan pasien rata-rata 4 per hari. Kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson. Ini terus sih, nggak sabar. Ya, bisa gini kan. Jadi kalau udah Poisson buat lagi gitu rata-rata. Kemudian 4 hari kedatangan pasien. Oh, rata-ratanya 4. Kemudian probabilitas kedatangan 2 pasien per hari. Kemudian 2 pasien sampai siang hari doang, sama probabilitas kedatangan minimal 3 pasien per hari. 3 pasien minimal. Berarti saya harus buat sampai 3 ya. 0, 1, 2, 3. Kemudian rata-rata 4. Kita buat Poissonnya. Kecilan enggak? Sama dengan Poisson. X-nya berapa? Min-nya berapa? Hah? Bentar. Bentar ya. Iklan. Udah kan Poissonnya segini, dicari tuh peluangnya kan. Terus pertanyaannya A. Peluang kedatangan 2 pasien per hari berarti X sama dengan 2.
Itu Pak. PX sama dengan 2. Yang mana? Ini ya. 2. Kemudian B. Probabilitas kedatangan 2 pasien tapi sampai siang hari aja. Kalau ini kan rata-rata 4 orang per hari. Berarti dia maunya selang waktunya dia periksanya sampai siang doang. Berarti harinya diganti setengah hari. Rata-ratanya yang berubah. Nggak usah, langsung aja. Berarti peluang 2 pasien X sama dengan 2, di mana rata-ratanya berapa jadinya? Rata-ratanya dia 4 orang per hari. Kalau 1 orang berarti 4 dikali setengah. 2 ya. Itu sama dengan X berapa tadi? 2. Yang sih. 2. Rata-ratanya 2. Tuh. Gitu ya. Kemudian C. Probabilitas kedatangan minimal 3 pasien per hari. Berarti apa? Ini dong. X minimal 3. Berarti X Lebih dari sama dengan 3. ya, cakep. Minimal 3 berarti lebih dari sama dengan 3. Karena itu tidak hingga banyak, berarti kita balik aja. Sama dengan 1 dikurang peluang X kurang dari 3. X kurang dari 3, sampai 2 ya berarti ya. Oke, berarti peluangnya kedatangan minimal 3 pasien per hari itu 23,81%. Minimal 3 pasien per hari. Oke, lanjut. Capek juga, Bu. 4. Suatu mesin diperbaiki rata-rata 2 kali sebulan. Jika penurunan mesin lebih dari 4 kali sebulan, produksi nggak tercapai. Hitung probabilitas produksi tidak tercapai. Berarti lebih dari 4. Berarti X lebih dari 4. Lebih dari sama dengan ya. X lebih dari 4. Berarti gimana caranya? Rata-rata diketahui. Lebih dari 4, berarti harus ada 1 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Rata-rata 2 kali sebulan. Katanya 2 semua. Dalam 1 bulan. Izin Bu, kalau lebih dari 4, 4 emang nggak masuk ya Bu? Kalau lebih dari 4 enggak. Kalau dia bilang minimal 4. Minimal 4, berarti 4-nya masuk. Oke? Atau dia bilang lebih dari sama dengan 4. Maksudnya terstate gitu. Oke? Kalau lebih dari sama dengan 4 kan 4-nya masuk. Berarti yang kita Iya. cari yang sebelumnya kan sampai 3. Kalau lebih dari Iya. 4, 4-nya nggak masuk. Berarti kita nyarinya 4 dong Bu, malahan. Oh enggak, saya mau balik begini. Belum selesai. Ya udah nggak apa-apa. P. Kan dia P, terserah sih sebenarnya. Kamu mau kayak gimana? Bentar dulu. P, apa tadi gue tulis? X lebih dari 4. Ya kan? Kita mau nyari P, X lebih dari 4. Karena menurut saya kalau lebih dari 4, berarti 4 itu nggak masuk. Berarti saya mau buat seperti ini. 1 min peluang X kurang dari sama dengan 4.
Gitu. Kamu mau buatnya seperti apa maksudnya? Sama Bu, maksudnya yang di atasnya aja X sampai 4. Oh gitu. Oh maksudnya ini dihitung juga. Oh iya iya. Benar ya. Berarti 4 kan? 4-nya dihitung juga. Oh ya saya kurang 3. Ya ya ya. Oke makasih. Futuristik juga ya kamu ya. Belum selesai bahkan. Oke. X. Kalian coba juga ya Excelnya. Oh iya ya soalnya kan nggak ada. Nggak apa-apa ngikutin aja. Min. Iya. Ya. Berarti dia bakalan tidak tercapai itunya apa namanya produksinya jika dengan peluang dia nggak tercapai produksinya. Oh banyak banget. Oh 1 dikurang. Nah kayak gini ya. Dia cuman turun mesin 2 kali sebulan. Terus kalau lebih dari 4, maka dia produksi nggak tercapai. Padahal rata-rata dia 2 kali doang. Berarti kemungkinan nggak tercapai produksinya itu kan harusnya kecil. Ternyata pas saya itu kok gede, berarti saya salah. Gitu. Cek lagi gitu kalau gitu. Berarti peluang apa ini? Produksi nggak tercapai cuman 5,2%. Oke. Jam berapa sekarang? 9:30 masih. 5. Soal 5. Ini Excelnya kalian mau juga? Apa nggak usah? Kalian mau coba sendiri? Nggak mau nyoba? Kan buat nyoba. Buatnya Oh buat ini ya, cross check. Oke, 5. Oh buat ininya juga ya rumusnya. Nggak ada di itu soalnya. Nggak ada di PowerPoint. Saya nggak buat. Ya, misalkan terdapat 7 penerbangan pesawat setiap harinya dari Jakarta ke Jogja. Peluang penerbangan datang terlambat itu 0,25 dalam 1 hari. Berapa peluang 2 penerbangan terlambat? Ini kita pakai itu aja deh. Kan ada N-nya, ada banyak tuh kan. Kira-kira aja sih, ada banyak yang diketahui, kita pakai binomial aja. Oke, kalau binomial berarti peluang penerbangan datang terlambat. Yang ditanya apa? Penerbangan yang terlambat. Karena ditanyanya terlambat, berarti peluang suksesnya adalah yang terlambat. Kita harus punya 3 parameter. Kalau binomial. X-nya berarti berapa tuh? Jumlah sukses. Berapa? Ayo bunyi. Jumlah sukses. Suksesnya adalah penerbangan terlambat. 2. 2. Jangan malu-malu dong. Terus N, jumlah pengulangan. Ceritanya dalam per hari kita akan ada berapa pengulangan. N-nya berarti berapa? 7. 7. Kemudian P, peluang sukses berapa? 0,25. Oke. Kita cari peluang 2 penerbangan dalam hari itu terlambat. Rajin banget. Number trial probability. X ya, berarti X, N, P. Urutannya X, N, P. Kalau si Poisson, X rata-rata.
Gitu dong. Nah, aduh. Nah, jadi penerbangan. Jadi peluang dua penerbangan terlambat pada hari tersebut jika peluang terlambatnya sebuah pesawat itu 0,25 adalah 31%. Gede ya? Gede lah. Orang pesawat telat mulu. Oke, 6. Suatu perusahaan konveksi celana berproduksi sebanyak 115 celana setiap hari. Ada kemungkinan produk celana mengalami cacat produksi dengan peluang 0,01. Jika ada 3 atau lebih celana cacat produksi dalam satu hari, pimpinan perusahaan tersebut meminta agar proses produksi dievaluasi. Tentukan peluang perusahaan akan mengevaluasi proses produksi. Cemana. Kosong lagi ya. Ada 115 apa pakai ini aja. Binomial. Sama aja sih. Apa mau cari dua-duanya? Suatu perusahaan konveksi celana berproduksi sebanyak 115. Ada ceritanya kita mau cari binomial ya. N-nya berapa? X, N, P. X, N, P. X-nya itu jika ada 3 atau lebih. Berarti 3 atau lebih. Berarti lebih dari sama dengan 3, dia baru dievaluasi. Jadi 3 atau lebih, berarti kita akan mencari lebih dari sama dengan 3 ya. Itu sama dengan itu 1 kurang P X kurang dari 3. Oke. Yang simple. 0, 1, 2. Ya. N-nya berarti bukan 115. Peluangnya cacat 0,01. Kita pakai di binomial kumulatif. Number, trial, probability, tuh, berarti peluangnya dia dievaluasi hanya sebesar 10,89%. Gitu ya. Kayaknya cukup nih soalnya. Nah, ada soal yang terakhir nih, agak panjang. PR aja ya. Minggu depan dijawab, nggak usah ditulis. Kalau yang mau jawab, bonus nilai deh karena hari ini tidak ada nilai. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya penasaran sama yang tadi peluang. Kok saya nggak. Ini PR ya? Ya. Tunggu dulu ya. Saya kirim. Oh, Excel-nya juga ya? Belum bisa. Jadi di
Ini ngapain nih Sadam? Oke. Ya, silakan download dulu. Ada pertanyaan enggak? Oh iya. Oh iya. Halo. Halo, masih di sana tidak? Masih, Masih, Bu. Bu. Kalian menungguku ya? Ini loh tadi saya penasaran. Tadi tuh kita nggak gitu. Kelihatan nggak sih? Nggak usah di share. Tidak bermanfaat. Tadi coba dijelasin. Tadi kan ada 4. Tadi tuh saya nggak ngitung yang hitam. Jadi kemungkinannya 4 merah dan 3 hitam. Kalau misalnya ada yang ngambil gini ya langsung pakai kombinasi karena kalau ngambilnya sekaligus itu kan berapa dengan pengembalian itu nggak memperhatikan urutan. Jadi ini 7 ya, 7 kelereng. Dia mau ngambil 2. Peluang terambilnya merah sama dengan 0 adalah 4 C 0 dikali 3 C 3 per 7 C. Kok 3 sih? Mau ambil berapa sih? 7 C. Tuh, cari merahnya 1. Merahnya 1 berarti 4 C 1 dikali 3 C 7 C
Cari ya. M sama dengan 4 C 2 3 C 0 C berapa jadinya? Ini berapa? 3/21. 1/7. Terus 12/21. 6/21. lagi 21 masih jumlahnya 15. Oh ya, pas ya. Ini saya kecil yang 1/7. Berapa tuh? 1/7 4. Iya. Iya. Sama dengan 7 per7 per iya benar per7 2 4 1 6 gitu ya. Selesai gitu. Kan, minggu depan kan distribusi apa namanya? Distribusi kontinu, distribusi peluang kontinu. Nah, minggu depannya lagi sudah habis materinya. Saya mau pakai minggu terakhir itu sebelum UAS untuk kuis yang peluang 3 ini, 3 pertemuan ini. Ntar yang 100 5 besar deh, nggak 2 besar. Oke? Karena 3 pertemuan kan peluangnya 3 pertemuan dari 6 pertemuan. Jadi mungkin takutnya banyak soalnya. Oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupin sampai sini. Ini Amira Fikrashida, kamu fotonya itu lagi ngapain? Iya Bu, kenapa Bu? Itu fotonya cowok apa cewek sih? Kamu Foto cewek di ya? standy Bu. Hah? Foto di Siapa sih? standy. Siapa dia? Foto saya. Oh, itu foto kamu. Iya Tapi pas dia SMP. cowok. Foto di standy. Gue nggak ngerti. Jadi saya salah fokus gitu. Soalnya beberapa doang foto yang ada kan. Nih, Monica selfie itu. Lola Aritasari itu. Cuman berapa Sania ada fotonya. Devita. Saya kira cowok. Makanya salah fokus. Ada pertanyaan nggak? Jadi bos. Kalian sering latihan soal aja peluang, soalnya peluang tuh kalau nggak latihan soal susah sih. Tapi yang latihan yang kayak gini-gini aja kayak binomial, gitu, kontinomial, song, kayak kemarin juga boleh sih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Ya nggak? Halo, Tania mau nanya, Bu. apa tuh? Jundi bohong Bu, Jundi mah. Nggak apa-apa. Mau nanya apa? Makanan kesukaan? Apa Sania? Mau nanya apa? Enggak Bu, asli Bu, Jundi bohong Bu, Jundi yang mau nanya Bu. Jundi mau nanya apa? Mana sih Jundi? Jundi sama Judika itu ada hubungan nggak? Saya adiknya, Bu. Oh adiknya. Coba lihat muka kamu mana sih? Awas ya kalau nggak mirip. Coba dua tinggi coba dua tinggi.
Mana sih? Mana yang namanya Jundi? Saya, Bu. Oh, kamu itu ketua kelas. Saya taunya Sayid. Oh, panggilannya Jundi. Iya. Jangan suka berjundi ya. Judi, Bu. Itu haram. Ya udah. Segitu aja ya pertemuan hari ini saya cukupkan. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga bisa dimengerti semuanya. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Jangan lupa latihan soal. Oke? Jangan lupa yang soal terakhir dikerjain. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya.